Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah aku hari ini bisa menyapa teman-teman di kegiatan aku seperti biasa. Dan kali ini kembali ke rutinitas produksi kue lebaran ya. Hari ini kue yang mungkin teman-teman tunggu-tunggu juga. Aku produksi nastar ya, cuman ini langsung 2 kali resep gitu ya. Nanti teman-teman kalau pengen ikut resepnya bisa pakai setengah resepnya aja, atau mungkin mau seperti aku langsung 2 resep gitu ya. Dan untuk resep lengkapnya nanti insya Allah aku sematkan di description box. Ini seperti biasa proses step awalnya sama seperti pembuatan kue kering lainnya, yaitu margarin yang dicampur dengan gula halus. Nah untuk kue nastar sendiri di jualan aku itu ada 3 varian nastar ya teman-teman. Ada nastar original, ada nastar keju, dan juga nastar coklat. Namun hari ini aku mau bikinnya itu nastar keju dan nastar coklat. Sebenarnya untuk adonan basicnya sama aja ketiga nastar tersebut, cuman beda di topping aja gitu ya. Kalau nastar keju ya pakai topping keju, nastar coklat pakai topping coklat, dan nastar original ya nggak pakai topping gitu ya, olesan kuning telur seperti biasanya. Nah ini tuh langsung aja aku mixer antara margarin dan juga gula halusnya. Kalau teman-teman nggak ada mixer di rumah, nggak apa-apa kan, bisa pakai whisker atau bisa pakai spatula maupun garpu. Yang penting si adonan margarin dan juga gula halusnya tercampur aja gitu. Dan dikocoknya jangan sampai mengembang, hanya tercampur rata aja lah gitu ya. Nah, untuk penggunaan mixer di sini jangan lupa juga di tepi-tepiannya itu dibersihkan gitu pakai spatula ya, biar semuanya tercampur rata. Dari kemarin banyak banget yang nanya tentang tips kue kering supaya awet, terus juga waktu pembuatan atau produksi kue kering sebaiknya itu dimulai dari kapan. Nah teman-teman perlu diketahui juga ya, kalau kue kering buatan aku itu tidak pakai pengawet dan alhamdulillah itu tahan lama. Seringkali aku sematkan tipsnya adalah waktu pemanggangan itu ya, pemanggangan si kue keringnya harus benar-benar matang. Itu yang akan membuat kue kering kita itu tahan dan awet sampai lebaran nanti. Nah tadi juga aku masukin kuning telurnya ya, teman-teman bisa pakai 6 atau 5 butir kuning telur, sesuaikan dengan ukuran besar kecilnya. Kalau misal ukurannya memang kecil-kecil bisa pakai 6. Terus di sini tadi aku masukin juga susu bubuk dan juga tepung maizena. Oke, selesai, tinggal dimasukin tepung terigunya ya. Di sini bertahap sampai menjadi adonan yang konsistensinya itu bisa dicetak ya, menjadi satu kesatuan yang kalis. Terus juga bisa dicetak kayak kayak adonan-adonan cookies lainnya aja ya, semuanya sama gitu bisa dicetak atau bisa diisi dengan selai nastar. Banyak juga yang nanya tentang harga jual kue kering. Nah, untuk harga jual disesuaikan aja dengan keinginan teman-teman ya, mau jual berapa, disesuaikan juga dengan pasar penjualan kue kering teman-teman di daerah masing-masing. Kalau misal aku mau nyebut berapa gitu, takutnya kan tidak sesuai dengan daerah teman-teman sendiri kan, seperti itu. Nah ini si tepung terigunya aku aduk ya seperti itu, dan ini tuh udah aku siapin juga selai nastar yang udah dibulet-buletin. Nah ini biasanya aku tuh masukin terigunya bertahap, nanti diaduk pakai tangan gitu ya biar lebih gampang. Ini aku memulai adonan nastar kayaknya tuh karena setahun yang lalu baru bikin lagi hari ini, rasanya tuh ngadon segini aja udah yang punggungnya sakit gitu, bener-bener kayak aku tuh kemarin bolak-balik istirahat teman-teman. Kalau dulu tuh pas udah panas gitu ya, kitanya udah biasa bikin kue kering, nanti mungkin pas Ramadan gitu ya udah biasa mah bikin sehari 2-3 kali adonan juga enteng aja gitu. Cuman ini tuh karena permulaan masih warming up, jadinya tuh kayak butuh yang latihan gitu ya biar terbiasa dengan, karena untuk mencetak nastar ini biasanya tuh satu loyang butuh waktu 1,5 jam loh. Nah ini tuh caranya, ambil sedikit adonan terus juga isikan selai nanas atau isian selai nastar di dalamnya, lalu ditutup dan dibuletin seperti bikin klepon ya. Untuk adonan dan selai nastarnya sendiri di sini nggak aku takar atau nggak aku gramin gitu ya, pokoknya kira-kira aja karena emang udah kebiasaan gitu dari dulu.
Dan seperti ini tinggal diselesaikan sampai habis ya. Aku ulangin lagi, dipipihkan adonannya, terus ditutup ke seluruh permukaan selai nanasnya. Dan tinggal dibuletin lalu ditata ke dalam loyangnya. Membuat kue kering atau cookies ini sebenarnya tingkat keberhasilannya hampir 90% ya. Tingkat kegagalannya itu lebih sedikit karena tidak memerlukan teknik khusus. Ibaratnya ketika kita udah nemu resep yang pas, terus teknik pembuatannya juga mengikuti step by stepnya, insya Allah berhasil. Oke, ini aku lanjut dulu ya teman-teman, nyetak si nastarnya seperti ini sampai adonannya habis. Nah, kemarin juga aku sempat absen gitu ya, nggak setoran produksi kue kering karena memang kemarin ada pesanan tumpeng dan jajan pasar. Nah, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini kedua loyang ini adalah hasil dari setengah adonan, karena setengah adonan belum aku cetak. Aku istirahat dulu karena punggungnya tuh bener-bener pegel. Aku biasanya segini ya ukurannya, jadi menyesuaikan aja teman-teman kalau pengen seukuran berapa gitu. Nah, berhubung ini aku pengen bikinnya kue nastar yang nastar keju dan nastar coklat, jadi yang satu loyang itu aku mau olesin pakai kocokan kuning telur, terus juga ditaburin sama topping keju, dan yang satunya dibiarin aja nanti dipanggang sampai matang, terus baru deh dicelupin ke dalam coklat leleh seperti itu ya teman-teman. Untuk kue nastar sendiri setiap tahun itu menjadi bestseller dan primadona di jualan aku. Setiap tahunnya pasti yang bestseller adalah nastar, lidah kucing sama putri salju ya. Entah kenapa tuh setiap jumlah pemesanannya selalu banyak, sama satu juga yang coklat cheese itu, yang choco cheese itu ya teman-teman. Jumlah produksinya selalu meningkat setiap tahun. Terus juga sekarang tuh ada yang menyusul adalah sagu keju. Awalnya tuh sagu keju pada biasa aja pas aku hadirkan di varian menu, tapi lama kelamaan tiap tahunnya orderannya semakin meningkat, dan rata-rata customer yang order sagu keju itu biasanya tahun berikutnya order sagu keju dengan jumlah yang lebih banyak gitu. Nah, ini aku oles dulu ya teman-teman sampai selesai. Sebenarnya usaha kue kering ini yang menjanjikan ya di kala waktu Ramadan dan Lebaran, karena momennya kan memang pas gitu ya. Nah, ini yang 1,5 loyang udah aku oles dengan kuning telur dan juga aku kasih topping keju parut. Jadi tinggal aku oven aja dengan suhu sedang sampai matang. Nah, berhubung semalam itu mati lampu teman-teman, jadi pas proses pemakingan dan finishingnya nggak ke-record ya teman-teman karena gelap. Ini adalah nastar keju dan nastar coklat produksi aku. Jadi nastar coklat itu biasa aja ya dicelupin ke coklat leleh, terus dikasih hiasan coklat putih di atasnya gitu. Gampang banget bikinnya ya. Ini adalah 2 varian nastar yang aku jual. Nanti yang nastar original insya Allah menyusul ya teman-teman. Dan kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.